Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Rahmadani dengan nomor NIM 2006002 dengan prodi Ekonomi Pembangunan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar Ekonomi Mikro yang dibimbing oleh Ibu Dewi Zaini Putri, SEMM. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai individual and market demand. Yang pertama yaitu permintaan individu. Yang A, pengaruh perubahan harga. Pengaruh perubahan harga adalah kurva yang menelusuri kombinasi yang memaksimalkan utilitas dari dua barang sebagai harga satu perubahan. Contohnya, penurunan harga makanan dengan pendapatan dan harga pakaian tetap menyebabkan konsumen memilih keranjang pasar yang berbeda. Kombinasi yang memaksimalkan utilitas dari 6 unit dan pakaian dari 4 makanan sesuai dengan harga makanan setara dengan 200. Yang pertama yaitu saat harga makanan turun, kombinasi yang memaksimalkan utilitas berubah. Keranjang yang memaksimalkan utilitas untuk berbagai makanan menelusuri harga konsumsi. Yang kedua itu, ketika harga makanan berubah, jumlah makanan yang diminta pun berubah. Yang kedua yaitu pengaruh perubahan pendapatan. Pengaruh perubahan pendapatan adalah kurva yang menghubungkan jumlah barang yang akan dibeli oleh satu konsumen dengan harganya. Contohnya yaitu peningkatan pendapatan dengan harga semua barang tetap menyebabkan konsumen mengubah pilihan keranjang pesan mereka. Yang pertama, keranjang yang memaksimalkan kepuasan konsumen untuk berbagai pendapatan, titik A 10 dan B 20, D 30, menelusuri kurva konsumsi pendapatan. Yang ke B itu pergeseran ke kanan kurva permintaan sebagai respon terhadap peningkatan pendapatan ditujukan pada bagian titik E, G, dan H sesuai dengan titik A, B, dan D masing-masing. Selanjutnya, sebuah kebaikan terendah. Peningkatan pendapatan seseorang dapat menyebabkan berkurangnya konsumsi salah satu dari dua barang yang dibeli. Contohnya, hamburger. Meskipun barang normal diantaranya A dan B menjadi barang inferior ketika kurva konsumsi pendapatan membelok ke belakang antara B dan C. Selanjutnya, kurva Engel. Kurva Engel adalah kurva yang menghubungkan jumlah barang yang dikonsumsi dengan pendapatan. Yang pertama, makanan adalah barang normal dan kurva Engel miring ke atas. Yang kedua, bagaimanapun hamburger adalah barang normal untuk pendapatan kurang dari 20 per bulan dan barang inferior untuk pendapatan lebih besar dari 20 per bulan. Permintaan individu. Yang pertama, dua barang adalah pengganti jika kenaikan harga satu menyebabkan peningkatan jumlah yang diminta dari yang lain. Yang kedua, dua barang adalah melengkapi jika kenaikan harga satu barang menyebabkan penurunan jumlah yang diminta dari yang lain. Yang ketiga, dua barang adalah mandiri jika perubahan barang tidak mempengaruhi jumlah barang lainnya. Yang kedua yaitu pengaruh penghasilan dan penggantian. Pengaruh penghasilan dan penggantian memiliki dua efek. Yang pertama, efek substitusi. Efek substitusi, perubahan konsumsi barang terkait dengan perubahan harganya dengan tingkat utilitas tetap konstan. Yang kedua, efek pendapatan. Efek pendapatan itu perubahan konsumsi barang yang dihasilkan dari peningkatan daya beli dengan harga relatif tetap konstan. Penurunan harga barang memiliki dua efek. Yang pertama, konsumen akan cenderung membeli lebih banyak barang yang telah menjadi lebih murah dan mengurangi barang-barang yang sekarang relatif lebih mahal. Yang kedua, karena salah satu barang kini lebih murah, konsumen menikmati peningkatan daya beli. Selanjutnya, efek pendapatan dan substitusi. Penurunan harga makanan memiliki pendapatan dan efek substitusi. Efek substitusi F1E terkait dengan perpindahan dari A ke D mengubah harga relatif makanan dan pakaian tetapi menjaga pendapatan real atau kepuasan konstan.
Yang kedua, efek pendapatan EF2 terkait dengan perpindahan dari D ke B, menjaga harga relatif konstan tetapi meningkatkan daya beli. Makanan adalah barang normal karena efek pendapatan EF2 adalah positif. Selanjutnya, efek pendapatan dan substitusi barang inferior. Makanan adalah barang inferior karena efek pendapatannya negatif. Namun, karena efek substitusi melebihi efek pendapatan, penurunan harga makanan menyebabkan peningkatan jumlah makanan yang diminta. Selanjutnya, given bagus. Barang yang kurva permintaannya miring ke atas karena efek pendapatan negatif lebih besar daripada efek substitusi. Kurva permintaan ke atas yaitu ketika makanan adalah barang inferior dan ketika efek pendapatan cukup besar untuk mendominasi efek substitusi, kurva permintaan akan miring ke atas. Selanjutnya, permintaan pasar. Kurva permintaan pasar, kurva yang menghubungkan jumlah barang yang akan dibeli oleh semua konsumen di pasar dengan harganya. Permintaan pasar memiliki beberapa poin. Yang pertama, penjumlahan untuk mendapatkan kurva permintaan pasar. Kurva permintaan pasar diperoleh dengan menjumlahkan ketiga kurva permintaan konsumen DA, DB, dan DC. Pada setiap harga, jumlah kopi yang diminta oleh pasar adalah jumlah dari jumlah diminta oleh setiap konsumen. Contohnya, jumlah yang diminta oleh pasar 11 adalah jumlah dari jumlah yang diminta oleh A, B, dan C. Efek substitusi yang harus kita perhatikan, yang pertama, kurva permintaan pasar akan bergeser ke kanan karena semakin banyak konsumen yang memasuki pasar. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan banyak konsumen juga akan mempengaruhi permintaan pasar. Agregasi permintaan individu ke dalam pasar menjadi penting dalam praktiknya. Ketika permintaan pasar dibangun dari permintaan kelompok demografis yang berbeda atau dari konsumen yang berbeda di wilayah yang berbeda. Contohnya, memperoleh informasi tentang permintaan komputer rumahan dengan menambahkan informasi yang diperoleh secara independen tentang permintaan kelompok. Yang pertama, rumah tangga dengan anak-anak. Yang kedua, rumah tangga tanpa anak. Yang ketiga, individu tunggal. Elastisitas permintaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, permintaan inelastis. Ketika permintaan tidak inelastis, jumlah yang diminta relatif tidak responsif terhadap perubahan harga. Akibatnya, total pengeluaran untuk produk meningkat ketika harga meningkat. Selanjutnya, permintaan elastis. Ketika permintaan elastis, total pengeluaran untuk produk menurun saat harga naik. Selanjutnya, permintaan isoelastik. Kurva permintaan isoelastik, kurva permintaan dengan elastis harga konstan. Contohnya, ketika elastis harga permintaan adalah 1,0 pada setiap harga, pengeluaran total konstan sepanjang kurva permintaan D. Materi yang keempat yaitu surplus konsumen. Surplus konsumen selisih antara apa yang konsumen bersedia bayar untuk suatu barang dan jumlah barang yang sebenarnya. Surplus konsumen adalah total manfaat dari konsumsi suatu produk dikurangi total biaya pembelinya. Selanjutnya, surplus konsumen digeneralisasi. Untuk pasar secara keseluruhan, surplus konsumen diukur dengan area di bawah kurva permintaan dan di atas garis yang mewakili harga permintaan barang. Materi yang kelima yaitu eksternalitas jaringan. Eksternalitas jaringan ketika permintaan masing-masing individu tergantung pada pembelian individu lain. Positif eksternalitas jaringan ada jika kuantitas barang yang diminta oleh konsumen tertentu meningkat sebagai respon terhadap pertumbuhan pembelian konsumen lain. Jika jumlah yang diminta berkurang, ada negatif eksternalitas jaringan. Yang pertama, eksternalitas jaringan positif. Efek bandwagon adalah eksternalitas jaringan positif di mana jumlah barang yang diminta oleh individu tumbuh sebagai respon terhadap pertumbuhan pembeli. Yang kedua, eksternalitas jaringan negatif. Eksternalitas jaringan negatif di mana jumlah barang yang diminta oleh seorang individu turun sebagai respon terhadap pertumbuhan pembeli oleh individu lain. Yang keenam itu estimasi empiris permintaan.
Yang pertama, memperkirakan permintaan. Data harga dan kuantitas dapat digunakan untuk menentukan bentuk hubungan permintaan. Tetapi data yang sama dapat menggambarkan kurva permintaan tunggal D atau 3 kurva permintaan D1, D2, dan D3 yang bergeser dari waktu ke waktu. Bentuk hubungan permintaan. Karena hubungan permintaan garis lurus, pengaruh perubahan harga pada kuantitas diminta adalah konstan. Namun, elastisitas harga permintaan bervariasi dengan tingkat harga. Tidak ada alasan untuk mengharapkan elastisitas permintaan konstan. Namun demikian, kita sering merasa berguna untuk bekerja dengan kurva permintaan isiolastik, di mana elastis harga dan elastisitas pendapatan adalah konstan. Selanjutnya, pendekatan wawancara dan eksperimental untuk penentuan permintaan. Cara lain untuk mendapatkan informasi tentang permintaan adalah melalui wawancara, di mana konsumen ditanya beberapa banyak produk yang mungkin ingin mereka beli pada harga tertentu. Meskipun pendekatan tidak langsung untuk estimasi permintaan dapat bermanfaat, kesulitan pendekatan wawancara telah memaksa ekonom dan spesialis pemasaran untuk mencari metode alternatif. Di dalam eksperimen pemasaran langsung, penawaran penjualan aktual diajukan kepada pelanggan potensial. Sebuah maskapai penerbangan misalnya mungkin menawarkan potong harga pada penerbangan tertentu selama 6 bulan. Sebagian untuk mempelajari bagaimana perubahan harga memengaruhi permintaan penerbangan, dan sebagaimana untuk mempelajari bagaimana pesaing akan merespon. Bahkan jika laba dan penjualan meningkat, perusahaan tidak dapat sepenuhnya yakin bahwa peningkatan ini dihasilkan dari perubahan eksperimental. Faktor lain mungkin berubah pada saat yang sama. Baiklah, hanya itu hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.